Kerja ning Malaysia ki gajine meh podo Cikarang. Oh, sama kayak di Indonesia berarti ya, di Cikarang ya. Zaman aku mbiyen isih papat setengah. Di sini saya mau kira 1, 2, 3, 4. Ya silakan. Kalian mau bilang saya sombong ataupun pamer. 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik sekali di sini ya guys ya, tentang gaji TKI ya guys ya. Ternyata katanya di sini gaji yang ada di Malaysia itu sama dengan gaji yang ada di Cikarang Jakarta ataupun di Cikarang Indonesia lah, seperti itu. Intinya daerah-daerah sana lah guys ya, seperti itu. Jadi ini saya penasaran gitu, apakah iya ya kan? Apakah tidak? Jadi jom kita simak videonya. Saiki pertanyaane, sampean percaya ora kerja ning Malaysia gajine 16 juta, Oke. jam kerjane 10 jam. Berapa guys gaji di sana Masalahnya sekarang aku guys? tahu Mbak, kerja ning Malaysia ya. Oke, kerja di mana tuh? Kerja ning Malaysia ki gajine meh podo Cikarang. Oh, sama kayak di Indonesia berarti ya, di Cikarang ya. Zaman aku mbiyen isih papat setengah. Nek saiki ki UMR-e 1.700 yen sekitar kuwi. 1.700 ringgit. Coba ya, 1.700 ringgit itu kita bandingkan UMR Cikarang. UMR Cikarang 2026 itu sekitar 5.900.000 guys ya. 5.900.000 ya. Nih teman-teman. Nah, itu 5.900.000 itu untuk Cikarang. UMR Malaysia 2026. Kita tengok 1.700 atau sekitar di sini 6,5 sampai 7,5. Coba kita kruskan dengan krus kita 1.700, sekarang itu 4.300. Nah, segini guys. Ya, 7.300.000 sama 5.900.000 tadi ya kan. Nah, itu guys ya. Jadi ada perbedaan sedikit ya. Memang benar apa yang disampaikan oleh mbaknya, bahwasannya hampir mirip lah UMR yang ada di Cikarang dan juga di Malaysia. Untuk basic ya, gaji basic loh guys. Kita belum apa namanya, yang istilahnya orang kerja dan lain sebagainya. Ini basic ya, basic mau kerjanya itu istilahnya kantoran dan lain sebagainya ya. 5 juta tekan 6 juta lah. Dengan jam kerja 10 jam. Kan gur lembur 2 jam. Mosok iya lembur 2 jam bendino dapatnya bisa tembus 16 juta. 16 Mosok juta. lemburannya tok 10 juta. Oke. Ayo. Soalnya aku tahu kerja ning kono. Aku ae sing kerjane ya lembure 3 jam wae. 1 minggu mlebu ora tembus 10 juta, Mbak. Oke. Paling lho 8, 9 ngono kuwi. 8, 9. Kuwi nek kuwi UMR-e gek piro tembus 16 juta ki kira-kira Malaysia bagian ngendi mbok aku diinfo. Ben aku balik rono meneh ra perlu ado-ado ning Jepang. Bayare murah. Bahasane gampang, mangane gampang. Oke. Panganan Indo wakeh neng kono. Iya bener sih. Jadi di Malaysia itu poin plusnya itu ya dekat, terus gampang tuh mudah gitu dari segi bahasa, dari segi istilahnya transportasi ya kan, karena deket gitu. Tolong diinfo. Boleh. Nek tenanan lo ya, nek tenanan, nek ngapusi ya moh aku. Nah, moh aku. Kita coba lihat komennya di sini ya guys ya. Jadi sini ada yang komen juga di sini ya guys ya. Saya kerja sawit mbak, gaji 3.500. 3.500. Jadi mungkin ini lebih ke proper kerjaan mbak-mbak, ataupun bisa dikatakan ya mungkin jaga kedai dan lain sebagainya. Tapi kalau mas-mas yang bilang ini mas-mas ini ya kan. Nah, 3.500 ya kan gaji, sekarang 4.300. Ya 15 juta dapatnya guys. Tuh.
15 juta guys, ya bener sih. Jadi kalau ada yang komen di sana gajinya gede mbak, sekitar 10 ke atas gitu ya kan. Nah mungkin mbaknya ini kan waktu dulu kerja di Malaysia itu masih 1.500 mungkin, dan mungkin tidak terlalu lama mungkin ya. Saya juga kurang tahu ya kan. Tapi kebanyakan kita akan lihat ya guys ya, gaji-gaji daripada TKI yang ada di Malaysia. Kita akan tengok di sini ya guys ya. Jadi kita biar ada fakta realnya gitu, nggak saya juga nggak cuma saya yang ngomong gitu ya. Nah oke, nah di sini ada guys yang upload nih, gaji terbesar TKI Malaysia sawit 3.000 sampai 24.000 ya guys ya, kilang 2.000 sampai 3.000, 2.000 aja itu udah 8 jutaan ya, cleaner 1.700 ya. Oke, 1.700 sampai 2.000, kedai 1.000. Kedai emang murah ya guys ya. ART apalagi ya, kalian kerja yang mana guys ya? Jadi yang paling besar itu sawit sama kilang guys di Malaysia itu. Jadi kalau teman-teman istilahnya pengen tahu kerjanya gajinya berapa, itu bisa teman-teman bisa patokannya di sini. Tapi nggak semua bos begitu ya, ya kan, tergantung daripada kinerja kita juga ya. Oke, kita lihat video lainnya guys. Mau kerja ke Malaysia? Jangan sampai buta soal gaji dasar. Biar aku spill gaji terbaru. Dasar. Sekarang gaji minimum resmi di Malaysia sudah naik jadi Rp1.700 per bulan. Yap. Kalau kerja di sektor pabrik biasanya startnya begitu. Dan kalau ada overtime biasanya lebih dari itu. Di sektor hotel atau restoran, gaji basicnya juga sama Rp1.700. Tapi kadang-kadang ada tambahan tunjangan. Karena di construction gajinya memang bisa lebih tinggi, tapi ya kerjanya lebih berat. Save video ini biar jadi patokan sebelum kamu daftar kerja. Nah gitu guys, jadi kita jangan buta dulu ya. Basicnya di Malaysia itu adalah 1.700 ya, seperti itu guys. Kita mulai pelan-pelan di sini ya guys ya. Tentu saja banyak orang Indonesia yang pengen kerja di Malaysia dan Singapura. 7 hari Singapura Malaysia, ini dia beberapa gaji orang-orang yang bekerja di sini. Yang pertama, kenalan saya, kebetulan dia kerja sebagai supir ambulan di Singapura, dan gajinya adalah $3.000. Itu udah gaji paling kecil rata-rata di Singapura. Silakan Anda kalikan sendiri ke rupiahnya berapa. Berapa tuh guys? Coba kita kalikan. Ini Singapura ya. Di Singapura gila sih guys ya. Saya baru tahu juga 3.000 ya kan. Sekarang itu 10.000 ya. Anggaplah 10.000, 30 juta guys sebulan. Gila. Yang kedua, di Singapura saya juga ketemu dengan orang Jawa yang kerjanya adalah mengasuh orang tua, nenek-nenek, di mana gajinya kurang lebih $1.000 Singapura setiap bulannya. Silakan Anda kalikan sendiri. Yang ketiga, saya naik Grab di Malaysia dan saya nanya ke orang Melayu di sini, berapa sih pendapatan mereka sehari-hari? Ternyata rata-rata 200 sampai 250 ringgit. Dan bersihnya dari Grab per hari itu 100 ringgit. Silakan Anda kalikan sendiri. Oke, kalau kerjanya 2.600 lah guys ya. Itu untuk driver. Jadi driver di Malaysia itu sekitar berapa tuh guys? Jadi ini kita fair-fairan aja, kita lihat berapa gaji di sana gitu. Kalau 100 berarti kan 3.000 guys. 3.000 3 kali 4 lah minimal, itu 12 juta sebulan guys. Kemudian di Pinang ini ada orang Indonesia yang kerja di kilang minyak yang gajinya rata-rata 1.500 untuk basic ya, 1.500 ringgit. Itu baru untuk basic. Kalau dia naik tingkat, saya nggak tahu nama tingkatannya, itu bisa ini basic yang sebelum naik ya. Lebih besar lagi. Silakan Anda kalikan sendiri. Gimana teman-teman, tertarik nggak Anda untuk kerja di luar negeri, khususnya di Singapura dan Malaysia ini? Banyak yang bertanya, berapa sih gaji kamu pertama kali datang kerja di Malaysia? Halo guys, kembali lagi di mini vlog Mak Paima. Jadi ini ceritanya guys, aku baru pulang kerja dan aku berencana mau masak guys, karena ini udah kerja lapar di kilang juga. ya? Atau Jadi rumah aku sakit buru-buru mau ke dapur nih mau masak guys, sambil kita cerita-cerita. Gitu ya? Berapa sih gaji pertama kali aku masuk kerja di kilang Malaysia ini? Jadi guys, di sini aku akan jelaskan. Jadi aku masuk kerja di sini tanggal 25 bulan 10 tahun 2019. Nah, di sana guys, pertama kali gaji basicku itu 1.100 RM. Nah, pada saat itu jelang berapa bulan kemudian lah, 3 bulan lah kayaknya, naiklah di situ jadi 1.200. Nah, beberapa tahun kemudian, 2 tahun atau 3 tahun kemudian naiklah jadi 1.500. Nah, sampai sekarang gaji anak baru itu sekitaran 1.700 RM. Nah, kalau orang lama udah pasti beda ya, basicnya, gajinya, dan OT-nya pun sudah beda. Kalau perkiraan orang lama dan orang baru. Tapi
Normal gaji basic di Malaysia itu 1.700 RM guys. Jadi kalau ikut tukaran sekarang guys, gajinya itu sekitaran 7 juta lebih guys. Karena sekarang ringgit tengah naik ya guys. Satu ringgit itu sekitaran 4.200 rupiah guys. Jadi memang ringgit semakin tahun semakin menyala ya guys. Pertama kali aku di sini masuk kerja, ringgit itu jatuh loh guys, sekitaran 3.300, pernah juga 3.200, pernah juga 3.100. Tapi sekarang itu guys, ringgit semakin naik. 1 RM itu sekitaran 4.200. Bayangkan guys, nilai mata uang rupiah sangat rendah ya sekarang guys. Sebenarnya kami untung sih ya kan, Iya, orang untung pekerja lah, kilang yang ada kerja di kilang di Malaysia ini. Untungnya kenapa? Ketika kami mengirim uang ke Indonesia, maka nominal ringgit itu sangat sedikit. Contohnya, biasanya kan 1 juta itu 300, sekarang 1 juta itu nggak nyampe guys 250 ringgit. Itulah keuntungan bagi kami. Tapi sangat disayangkan sekarang ekonomi Indonesia kayak gitu guys. Jadi ada dampaknya juga sama Indonesia. Semoga lah keadaan ini semakin membaik ya guys, karena kasihan juga dengan nominal mata uang Indonesia nantinya. Nah, pesanku buat kawan-kawan adik-adik yang bekerja di sini, simpan-simpanlah uang kalian bagus-bagus. Jangan berpoya-poya, gunakan dengan sebaik mungkin. Karena nggak selamanya kita di sini bekerja sebagai pejuang devisa atau TKI. Bakalan juga kita nanti pulang ke Indonesia. Nah, jangan sampai menyesal guys karena hidup berpoya-poya di sini. Di Malaysia kerja punya mobil. Betul. Hari kerja naik public transport yaitu LRT, tapi kalau weekend naik mobil. Kerja di bidang apa di Malaysia? Sudah berapa lama di sini? Dari tahun 2016, termasuk studinya dulu. Sekarang kerja di technology company. Alasan utama untuk kerja di Malaysia itu apa sih? Sebenarnya karena deket aja dari Indonesia, terus gajinya lebih banyak, 3.000 ringgit ke atas. 3.000 ringgit ke atas. Nah itu mbak ya, bukan saya yang ngomong ya kan. Jadi ini udah ada bukti ya kan, sekitar 11 juta. Kalau sekarang 3.000 itu berapa ya guys ya? Iya sih, 3.000 dikali 4.300, sekitar 12 jutaan sekarang ya guys ya. Mantap guys. 11 juta lebih lah gitu. Pasti perbedaan yang paling kerasa antara kerja di Malai dan di Indonesia mungkin gajinya kali ya. Karena yang kedua juga dana pensiunnya di sini sekitar 12-13% per bulan dari gaji kita. Jadi kayak kita dapat gaji tambahan tapi ditabung gitu. Gimana emangnya cara? Nah itu yang nggak ada mungkin di Indonesia gitu ya guys ya. Di Indonesia nggak ada tuh istilahnya tabung-tabung gitu, tabungan gitu ya guys dapat kerja di sini. Job portal kayak LinkedIn atau Jobstreet. Dulu aku juga dapatnya dari LinkedIn, terus di company yang sekarang aku emang apply dari company websitenya sendiri. Oh, di Malaysia kerja punya mobil. Betul. Jadi gitu ya guys ya. Kita bisa tahu bagaimana pengalaman orang Indonesia yang kerja di sana juga. Mobil di sini tuh murah-murah. 40 juta lah. 40 juta. Serius? Oke. Saya di sana. Kayaknya mahal banget deh. Di Malaysia. Oke, menarik ya. Kita sudah dapat ya satu orang gajinya istilahnya sekitar 3.000 ringgit seperti itu, atau 2 digit lah seperti itu ya guys ya. Dan di sini ada yang komen juga, Malaysia gaji 3.000 11 juta. Oh, jadi gaji aku kalau di Indonesia 11 juta ya. Seperti itu. Standar lah. Kalau ke Indonesia nggak bisa bang. UMR-nya cuma 5 juta bang. Nggak akan sampai 12 juta bang. Ya kan? Ada bang. Sampai berat-berat ini bang ya. Bukan Malaysia, susah kan nak sebut Malaysia, bukan Malay, tapi macam mana tuh Malay, macam mana tuh? Susah lah. Kalau di Malaysia ada KWSP, Singapura, CFD. Kalau di Indonesia panggil apa ya? Apa tuh? Wadidaw. Aku di Malaysia 4.500, gila guys. Jadi ya banyak lah gaji-gaji yang besar. Cuman tergantung daripada pekerjaan kita apa di Malaysia seperti itu. Dan ada juga orang-orang yang mungkin gajinya basic gitu kan, karena mungkin baru bekerja. Jadi kalau kerja tuh sebenarnya kalau menurut saya guys ya, kita tuh harus lama kerja di situ baru naik seperti itu ya guys ya. Jadi kalau masuk sebentar gaji basic 2 bulan pindah lagi kilang, terus sampai kapan kita akan naik gaji gitu ya, basic terus jadinya kan gitu ya guys ya. Oke, next kita tonton lagi video guys. Terima kasih Malaysia karena hari ini aku sudah terima gajian. Aku kerja banting tulang setiap hari. Alhamdulillah di Malaysia ini memang mungkin rezeki aku ya. Jadi hari ini aku sudah terima gajian guys. Banyak tuh. Sudah terima gajian untuk bulan kemarin. Alhamdulillah banget ya. Di sini saya mau kira 1 2 3 4 ya, silakan
Kalian mau bilang saya sombong ataupun pamer, 4 tergantung kalian. Kalau bisa 4.000 berpikir lah. lebih bijak, lebih positif, insya Allah ini menjadi lebih baik. Ya, ini hanya untuk orang yang bisa mengerti lah ya. Jadi saya pamer, saya gaji besar ataupun kecil itu masih ada orang yang gaji lebih besar. Saya kecil masih ada yang lebih kecil. Yang kecil kita jadikan orang yang untuk bisa bersyukur, yang lebih tinggi dari kita untuk bisa menjadikan motivasi. Maka ini jadikanlah motivasi. Ya, bahwa saya terima kasih sebagai personality saya sebagai personal. Ya, saya mengucapkan terima kasih untuk Malaysia, yang dimana tempat dimana saya cari rezeki. Bahkan saya harus jaga lingkungan, jaga tali silaturahmi, jaga antar orang Malaysia, orang Indonesia, ya sesama TKI, ya saling jaga geng, saling menghormati apapun itu. Ya, kita sebagai kuli bangunan ya kita sadar diri lah ya. Jadi semuanya di sini fokus aja cari uang, kerja yang betul sih, di sini di sini tempat yang betul ya. Yaudah, ya nggak akan ada yang kacau ya. Semua punya resiko masing-masing, semua punya tanggung jawab masing-masing. Apa yang dilakukan punya resiko masing-masing, tanggung sendiri-sendiri. Itu saja geng ya. Waduh, ngiler guys, ngiler. Gajinya abangnya 4.000 tuh guys ya, 4.000 guys, gila. Nyentuh berarti ya, 4.000 kali 4.300, 17 juta guys, gila guys. Nyentuh ya mbak ya. Jadi tergantung dari pekerjaan kita di Malaysia itu. Jadi kalau yang bilang istilahnya kerja di Malaysia itu UMR-nya kayak di Jakarta ya kan. Dan kalian tahu nggak, di Jakarta kita susah banget ya untuk cari kerja. Kemarin aja kakak saya itu membuka lowongan pekerjaan, yang daftar itu 200 orang, yang dipilih cuma 2 ataupun 1 orang saja guys ya. Nah seperti itu persaingannya. Mungkin di Malaysia kenapa? Itu apa ya guys ya, kalau di Indonesia kita harus proper, kita harus cari S1 lah, lulusan sarjana lah, usianya masih 25 tahun ya kan. Kalau di Malaysia mau usia istilahnya udah 30 ke atas, itu mereka terima. Mau lulusannya SMP ya kan, mau lulusannya apa namanya itu guys, SMA, itu aman-aman saja. Kalau di Indonesia agak susah kalau kita nak masuk ke kilang ataupun nak masuk ke office-office yang istilahnya banyak banget persaingannya, seperti itu ya guys ya. Mungkin itu salah satu pilihannya gitu loh guys ya, ketika kita bekerja di luar negeri. Yang saya rasakan juga seperti itu sih ya guys ya. Ketika saya di Indonesia ya memang agak susah untuk cari pekerjaan, tapi kalau di luar negeri ketika di Arab itu sangat mudah sekali ya kan. Yang penting kita mau bekerja ya udah gitu loh guys ya. Dan gajinya juga tidak sedikit gitu loh guys ya. Karena di cruise gitu kan, uang apalagi ringgit itu lebih besar gitu kan daripada Indonesia. Jadi kita lebih banyak untungnya, seperti itu. Nah itulah tadi guys info gaji TKI yang ada di Malaysia seperti itu. Semoga bermanfaat dan semoga menambah wawasan bagi kita semua. Dan buat teman-teman semua yang mau belajar ya untuk bekerja di luar negeri, it's okay ya, nggak apa-apa ya teman-teman. Harus belajar, harus istilahnya menimba pengalaman supaya pengalaman teman-teman itu banyak dan bisa istilahnya di-share ke anak-anak teman-teman sekalian ketika udah besar nanti ya kan. Saya pernah kerja di sini, saya pernah ke luar negeri, kayak gitulah. Setidaknya kita istilahnya bisa investasi juga, menabung ya di hari muda kita, seperti itu. Oke, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.